Pemirsa, beberapa hari ini ada rasa galau, gundah, khawatir dari para pengemudi ojek online yang jumlahnya sangat-sangat banyak di Indonesia. Ada 4 juta pengemudi ojek online. Namun apakah hari ini sudah sedikit lega? Kita akan ajak Anda, kita akan menyapa para pengemudi ojek online. Ada perwakilannya sudah hadir. Selamat malam, ada Mas Ginanjar. Selamat malam, Mbak. Kemudian juga ada Mbak Meli, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Saya ingin ke Mbak Meli terlebih dahulu. Mbak Meli ini merupakan sosok yang luar biasa ya, karena single parents, kemudian harus berjibaku berjuang untuk menghidupi 2 anaknya. Dan ini merupakan pengemudi online sejak 2017. Mbak Meli, bisa diceritakan apakah hari ini sudah agak sedikit lega mendengar bahwa dari pengemudi online ini tetap bisa membeli Pertalite atau masih ada kekhawatiran nih? Masih ada kekhawatiran sih ya. Karena kan katanya dibilang Pertalite tidak diperbolehkan untuk ojek online. Itu sangat memberatkan banget untuk driver-driver di seluruh Indonesia mungkin ya. Mbak Meli, boleh tidak diceritakan selama ini penghasilan perharinya berapa? Kemudian biaya untuk operasional membeli BBM itu berapa? Kalau per hari saya dari pagi sampai malam itu bisa di 200 sampai 250 untuk isi Pertalite. Kalau memang nanti kita harus di Pertamax itu mungkin biaya BBM lebih besar lagi yang harus kita keluarkan ya. Otomatis kan pendapatan kita akan berkurang ya untuk anak. Untuk satu harinya Mbak Meli mendapatkan pendapatan? Nggak nentu sih Bu. Kalau misalnya di hari yang sangat-sangat maksimal mendapatkan pendapatan? Per bulan bisa dari 10 sampai 15. Artinya satu hari itu bisa kurang lebih 500.000 dan biaya operasional 300.000 untuk membeli bensin? 200. Baik, artinya untuk biaya hidup cukup untuk menghidupi 2 anak, ya, apalagi ada anak yang kuliah ya? Iya, anak aku yang satu kuliah, yang besar kuliah, yang kecil masih SMP. Bisa tidak Ibu Meli itu nabung setiap bulannya begitu? Kalau lagi rame ya bisa ya, saya save ya. Untuk ya kalau memang di bulan-bulan berikutnya sepi atau gimana kan saya tutupin dengan yang saya tabung dari situ gitu loh. Baik, kita ke Mas Ginanjar. Kalau misalnya dalam 1 bulan artinya pendapatan kurang lebih berapa hari per harinya? Kalau untuk per hari, untuk sekarang ini paling maksimal itu kotor sebelum dipotong operasional itu 120 sampai 150. Itu sebelum dipotong operasional, bensin, rokok, kopi. Kalau untuk saat ini ya yang saya dapat, karena gini, sebelumnya kan pendapatan ojol itu kan beda-beda karena Ya, di ojol itu juga ada sistemnya masing-masing. Ada yang dapat label, mohon maaf, ada yang dapat label gagu, ada yang dapat label gacor gitu loh. Nah itu beda-beda. Dan kebetulan saya dapat labelnya yang sedang-sedang aja. Ya. Nah setiap hari rata-rata sih saya dapat 120 up 150 itu sebelum dipotong biaya operasional. Artinya yang saya bawa pulang, contoh saya beli bensin setiap hari full tank itu 35.000. Ya saya ambil nilai paling tinggi 150 dikurangin 35.000. Ya saya buletin lah rokok kopi 15.000. Nggak makan sekali lah. Contoh ya jadi totalnya misalkan jadi 55.000 lah. Itu cuman operasional bensin, rokok sama kopi, belum makan. Ya. Itu saya bawa pulang ya sisanya itu. Sisanya itu. Mas Ginanjar begini, ketika mendengar dari Menteri SDM mengatakan bahwa saat ini sudah boleh nih pengemudi ojek online untuk tetap membeli Pertalite. Ada tidak ketenangan hati atau masih ada kegundahan, gelisah, khawatir? Ya saya rasa itu udah cukup kabar gembira banget ya buat saya sama kawan-kawan yang lain ya. Udah gimana ya, itu sebelumnya memang yang panik, yang gundah, yang kaget, yang marah tuh dengar berita ojol nggak boleh ngisi Pertalite. Dibilang mangkreng ya mangkreng, dibilang marah ya marah. Orang satu masalah kita orang perang sama aplikatornya belum selesai, tambah lagi pemerintah bukan yang ngeringanin malah nambah.
malah nambah lagi dengan statement Pertalite, kita nggak dapat subsidi BBM. Kondisi lapar, belum dapat orderan, baca berita, cakep itu. Marahnya minta ampun. Tapi hari ini dapat kabar ya atas dasar mungkin atas usaha Agak teman-teman tenang yang begitu lain ya, Mas, ya? yang mengusahakan supaya dikaji ulang dan akhirnya hari ini ada statementnya kalau ojol sekarang diperbolehkan ya. Kalau saya mungkin mewakili yang lain, alhamdulillah terima kasih. Baik, terima kasih. Kita juga langsung akan mengundang dari Bapak Edi Suparno, anggota Komisi 12 DPR RI yang sudah hadir bersama kami. Terima kasih, kami persilakan. Selamat malam. Kita langsung berikan kesempatan komentarnya, tanggapannya Mas Edi mengenai apa yang disampaikan oleh Menteri SDM yang menyatakan bahwa saat ini para pengemudi ojek online bisa mendapatkan ataupun membeli dari BBM bersubsidi. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama, yang namanya Pertalite itu adalah BBM yang memang tidak masuk kategori subsidi ya, tetapi kompensasi ya, kurang lebih sama lah, 11-12 kurang lebih begitu ya bahasa populernya, karena yang satu subsidi itu langsung diberikan oleh pemerintah, kompensasi itu kemudian dibayarkan di kemudian hari oleh pemerintah, tetapi intinya itu adalah BBM jenis yang memang mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah. Nah, saat ini BBM Pertalite itu penggunaannya 89% itu oleh 30% masyarakat terkaya yang mampu gitu. 30%. Jadi yang pertama kali harus dilarang ya itu yang 30% itu yang nggak boleh membeli BBM Pertalite itu. Nah, sementara yang boleh berhak membeli adalah mereka-mereka yang masuk ke kategori memang memiliki daya beli yang rendah. Di antaranya adalah UMKM, ya mungkin juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, ya termasuk juga dalam hal ini adalah UMKM-nya itu adalah ojol. Kami di Komisi 7 sebelum menjadi Komisi 12 sekarang itu telah membahas hal tersebut. Dan salah satu yang memang inti pembahasan kita adalah diberikan pembatasan terhadap pengguna kendaraan. Misalkan saja untuk pengguna kendaraan dengan kendaraan roda 4 dengan cc lebih besar dari 1400 tidak boleh membeli Pertalite. Bagi kendaraan roda 2 di atas 250 cc tidak boleh memberi. Ojek online itu tetap diperbolehkan. Jadi menurut kami apa yang telah disampaikan hari ini oleh pemerintah melalui Menteri SDM tentu itu adalah sebuah kebijakan yang memang sejalan dengan apa yang telah pernah kami bahas sebelumnya. Tapi artinya begini Mas Edi, ketika ada angka di kisaran 30% yang dimana tidak tepat sasaran, artinya sejauh ini harusnya seperti apa pengawasannya? Akhirnya kan juga ada kemarin gitu ya, tadi kita juga dengarkan ada yang meresahkan gitu ketika dibilang justru yang dibatasi adalah kepada para pengemudi ojek online gitu kan. Iya, pengawasannya kan memang memerlukan payung hukum. Iya. Kalau payung hukumnya belum ada, tentu sulit diawasi karena tidak bisa diberikan sanksi hukum. Jadi kami sudah menyampaikan kepada pemerintah, bahkan ini sudah himbauannya mungkin sudah 3-4 tahun, bahwa sebaiknya Perpres 191 tahun 2014 yang menyatakan pembatasan tetapi tidak merinci pembatasan terhadap pembelian BBM bersubsidi itu, termasuk sanksi hukum yang menyertainya, itu belum direvisi. Kita minta segera direvisi, dirinci yang boleh membeli, yang berhak membeli itu siapa saja, kategorinya masuk apa saja, yang tidak boleh bagaimana, bagi mereka yang tetap membeli tetapi dilarang, sanksinya apa. Bagi mereka yang tetap menjual, padahal tidak boleh menjual kepada golongan tertentu, sanksinya apa. Itu payung hukumnya ada. Dan menurut kami yang saat ini yang termasuk yang dikatakan 30% mungkin nggak tepat sasaran. Ya mungkin ada yang dikatakan bahwa ya ojol ini kan banyak juga yang melakukan rental ya. Ya jangan ditindak ojolnya, rentalnya yang ditindak. Menurut kami itu yang paling lebih tepat menurut kami. Ini Bapak Nana. Baik, baik. Kita juga nanti akan lanjutkan ya. Saya juga ingin ke Mas Igun ya. Apakah ini akan ada
aksi lanjutan begitu ya, kan ketika ada statement pertama yang dikeluarkan oleh Menteri SDM, akhirnya akan ada pergerakan begitu ya, aksi unjuk rasa protes. Tapi hari ini kan sudah ada statement lanjutan, tapi nanti ya kita bahasnya ya usai jeda ya, kami segera kembali.